Halo guys, kali ini kita akan membahas objek editor di AutoCAD. Kita mulai dari atas, yaitu yang pertama adalah undo, shortcut atau komen Ctrl Z, kegunaan untuk mengulang. Jadi umum ya, kalau undo itu Ctrl Z di software apapun. Misalnya kita buat line L spasi, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita sadar kalau kita salah, kita bisa Ctrl Z untuk undo, Ctrl Z. Jadi kita bisa pilih titik yang lain, misalnya ke bawah. Salah ke bawah, Ctrl Z, harusnya ke atas. Nah, seperti ini maksudnya, undo. Buat apapun ya guys ya, misalnya kita udah terlanjur buat sesuatu, undo ini fungsinya untuk mengulang. Oke guys, selanjutnya erase, shortcut atau komen E, kegunaan menghapus objek. Misalnya di sini saya buat objek rectangle, circle, dan garis. Saya mau hapus rectangle ini, yaitu komennya E, spasi, select object. Di sini kan ada select object, jadi pilih objeknya. Kita pilih select objeknya, spasi. Itu hilang guys. Atau kita pilih dulu objeknya, baru E, spasi. Langsung kehapus guys. Oke. Selanjutnya, fillet, shortcut atau komen F, kegunaan membuat radius antara dua garis. Jadi harus ada dua garis guys. Dua garis yang saya maksud begini. Dua garisnya nggak searah ya guys ya. Dia harus minimal miring dikit lah atau tegak lurus gitu. Fungsinya misalnya ini ada dua garis. Kita coba ketik F, fillet, spasi. Di sini ada select first object or undo polygon radius. Nah, yang sering dipakai itu R. Kita cukup ketikkan R, spasi, radiusnya mau berapa. Jadi radius yang akan kita buat di sini. Misalnya radiusnya 200, spasi. Kemudian kita klik garis ini dan garis ini. Jadinya seperti ini. Inilah yang namanya fillet. Oke. Kemudian bisa juga kita membuat seperti ini. Misalnya di sini ada garis yang berlebih 2 ini. Pengen kita hilangkan garis yang berlebih ini, bisa pakai fillet juga guys. Caranya ketik F sama fillet, spasi, kemudian R, pilih R, spasi, radius. Kemudian kita ketikkan R-nya 0, spasi. Kita pilih garis ini. Nah, kemudian dua garisnya hilang. Jadi dia langsung nyambung ya. Langsung connect. Oke. Selanjutnya chamfer. Shortcut atau komen CHA, membuat chamfer antara dua garis. Mirip-mirip dengan fillet. Chamfer itu dia taper ya, miring. Kalau fillet kan tadi bentuknya radius. Kalau chamfer bentuknya sama, kayak gini nih misalnya. Misalnya ini ada dua garis, kita ketikkan komen CHA, spasi. Di sini ada pilihan polyline, distance, angle, trim, method, multiple. Yang biasa dipakai itu distance. D, yaitu jarak ya. D, spasi. Kita ketikkan misalnya D-nya 200, jaraknya 200, spasi, spasi. Nah ini dia. Ini dia chamfer. Kalau orang mechanical biasanya tahu ini chamfer apa. Karena chamfer itu digunakan supaya sudut benda kerja tidak tajam ya. Chamfer. Kemudian selanjutnya edit text. Shortcut atau komen ED, kegunaan mengedit tulisan. Contoh kita buat teks dulu. Misalnya subscribe. Nah, misalnya ini, tulisan ini, subscribe my channel. Kita mau edit, bisa aja caranya double klik, kita select
teksnya kita klik 2 kali itu bisa, atau ed spasi klik teksnya. Fungsinya edit teks tuh ini untuk mengedit teks. Oke. Kemudian selanjutnya trim, tr. Shortcut atau komennya tr, kegunaan memotong garis atau bidang. Ini biasanya digunakan ketika ada garis atau bidang yang berpotongan. Contohnya kayak gini. Gini saya buat lingkaran dan ini garis di sana. Ini bidang, ini garis ya. Nah, kemudian kita coba ketik tr, trim, yang berarti trim, spasi, select object. Select object di sini maksudnya garis yang memotong, yaitu misalnya alat potongnya, garis yang menjadi alat potong. Misalnya garis ini yang jadi alat potong, berarti garis ini kan yang dipotong. Kalau kita pilih alatnya ini, berarti yang dipotong garis ini kan. Di alatnya ini, spasi, baru garis yang mau dipotong. Misalnya ini. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi yang pertama tuh, yang select object yang pertama tuh alatnya yang buat motong. Yang kedua yang dipotong. Kemudian saya ulang lagi, tr, spasi, select object alatnya dulu, yang buat motong, kemudian spasi, yang mau dipotong mana, ini misalnya. Ini contohnya. Atau ada cara yang cepat ya, tergantung kegunaannya nanti mau buat apa. Saya ulangin lagi, coba tr, spasi, spasi. Nah ini kalau spasi 2 kali, kita tinggal pilih yang mau kita potong yang mana. Kita nggak perlu pilih alat potongnya, asalkan bidang atau garis yang kita pilih itu sudah berpotongan. Contohnya ini kan berpotongan dengan garis, ini berpotongan dengan garis lingkaran ini. Kita tinggal pilih mau dipotong yang mana. Misalnya mau dipotong garis ini, pilih garis ini, potong. Potong lingkaran ini, pilih lingkaran ini. Potong yang luar ini, dipotong lagi, pilih yang luar ini. Tinggal pilih ya yang mau dipotong. Kalau ini nggak bisa dipotong karena dia udah habis ya. Di sini kalau hilang nggak ada lagi di sini kan. Selanjutnya extend. Shortcut atau command ex. Kegunaan memanjang garis sampai objek lain. Misalnya saya punya garis, terus ini ada garis lagi. Saya pengen garis ini panjang sampai mentok ini. Komennya ex. Ex, extend, spasi, klik batasnya, spasi, klik garis yang mau dipanjangin, spasi. Nah, udah jadi kan? X, fungsinya untuk itu X. Oke, selanjutnya stretch, memanjang. Shortcut atau komennya S, memanjangkan garis atau bidang dengan jarak. Misalnya saya buat garis ini, kemudian bidang persegi panjang. Saya mau panjangin garis ini 1000. Itu komennya S atau stretch. Ketikan S, stretch, spasi, kita blok ujung garis yang ini aja, sedikit aja, spasi, kita klik di mana base point-nya, bebas ya kliknya, terus arahin dia mau gesernya kemana, mau memanjang atau berkurang. Kalau memanjang ya arahin ke kanan, kalau berkurang arahin ke kiri. Misalnya memanjang 2000, spasi, kita ketikkan 2000 terus spasi. Nah, ini dari awal semulanya dia bertambah panjang 2000. Sama juga ketika kita dengan bidang ini, bidang persegi panjang. Kita ketikkan S, stretch, spasi, kita blok sebagian aja yang mau dipanjangin, ini, terus spasi, kemudian kita klik base point-nya di mana aja bebas, baru kita arahkan nih, mau ke kanan, mau ke kiri, misalnya 1000, spasi. Oke, itu untuk stretch. Kemudian selanjutnya explode. Shortcut atau komennya X, kegunaan memecah bidang atau blok. Misalnya di sini ada bidang persegi panjang.
Ini kan satu kesatuan ini, nggak bisa ya. Kalau pengen kita pecah, kita cukup komen X, explode, spasi, kita pilih objeknya, spasi. Dia jadi pecah nih, sendiri-sendiri, jadi garis dia. Ini fungsinya explode. Oke. Selanjutnya, offset. Shortcut atau komen O, kegunaan menduplikat objek dengan jarak tertentu. Fungsinya contohnya kayak gini. Kita misal punya lingkaran dan persegi panjang. Kita mau copy lingkaran ini, misalnya ada lingkaran lagi dengan jarak 20. Di luar ini ada lingkaran lagi dengan jarak 20. Tinggal kita ketikkan O, offset, spasi, dengan jarak misalnya 200 lah yang gede. 200, spasi, kita pilih lingkarannya, terus kita pilih arah 200-nya mau kemana, mau keluar apa ke dalam. Kalau keluar juga bisa keluar, kalau ke dalam bisa juga ke dalam. Sama juga kayak ini. Nah, seperti ini. Fungsi dari offset. Oke. Selanjutnya copy. Shortcut atau komen CO atau CP, kegunaan menduplikat objek. Misalnya kita punya objek lingkaran garis ya, sama garis. Kemudian kita copy CO spasi, select objeknya spasi, pilih di mana aja bebas, mau di atas ini mau di mana. Bebas, terus kita copy-nya mau kemana. Tinggal pilih. Dengan jarak juga bisa, tinggal kita ketikkan jaraknya misalnya 3000. Ini dia. CO, copy. Oke guys, selanjutnya move. Shortcut atau komen M, kegunaan memindahkan objek atau menggeser ya. Misalnya kita punya objek lagi, misalnya saya buat kotak lagi, kita pengen geser kotak ini ke kanan, nggak di sini. Tinggal ketikkan M, spasi, select objek, spasi, klik di mana aja bebas, terus geser ke kanan, apa ke atas, terserah ya, spasi. Oke. Kemudian selanjutnya rotate, shortcut atau komen RO, kegunaan memutar objek. Di sini misalnya saya punya objek kotak, saya pengen putar 30 derajat. Kita ketikkan RO, spasi, select objek, jadi objek yang mau diputar yang mana, kita klik objeknya, spasi, terus specify base point, yaitu sumbu putarnya di mana, sumbu putar objek ini. Misalnya sumbu putarnya di sini. Kemudian saya ketikkan 30 derajat. 30 ya. Udah otomatis dia 30. Kalau kita ketik nggak perlu pakai derajat, dia udah otomatis 30 derajat. 30 spasi ini. Kemiringan ini pasti 30 derajat. Nah, ini dia. Rotate. Oke. Kemudian selanjutnya mirror. Shortcut atau komen MI, kegunaan mencerminkan objek. Saya buat objeknya dulu ya. Misalnya ada objek kayak gini. Sebelum mirror kita harus tahu mirrornya itu di mana, yaitu cerminnya ya. Mirror kan artinya cermin. Kita buat aja dulu cerminnya di mana. Kemudian MI, mirror, spasi, kita blok objek, select objek yang mau di mirror, yang mau dicerminkan. Misalnya ini, kita blok, spasi, terus kita pilih mirror line-nya, yaitu garis kacanya. Misalnya ujung sini sama ujung ini. Spasi. Nah, ini jadi dia dicerminkan terhadap garis yang kita buat tadi, ujung sini dan ujung sini. Kita klik tadi. Oke, untuk mirror.
Selanjutnya array. Shortcut atau komen AR. Kegunaan menduplikat objek dengan pola lingkaran atau tabel. Contohnya kayak gini. Saya buat objeknya dulu. Kemudian saya ketikkan AR spasi. Select object. Spasi. Di sini ada rectangular path polar. Path ini jalur ya. Di sini ada rectangular path polar. Polar ini melingkar, rectangular ini tabel. Kalau path ini kita buat jalurnya dulu. Entah pakai polyline atau apapun ya. Tapi untuk awal kita skip dulu yang path. Kita belajar rectangular dan polar dulu. Rectangular kita pilih misalnya. Ini guys. Maksudnya saya pola tabel tuh ini. Jadi dia ada baris, ada kolom. Kita bisa edit, ini kan udah otomatis muncul ya. Cuman kita bisa edit kolom dan row-nya di sini ada kan. Misalnya kolom tuh yang ke kanan, kalau baris yang ke bawah. Misalnya kolomnya saya mau 3. COL spasi 3 spasi. Distance-nya jarak ya, jarak dari center ini ke center ini atau ujung ini ke ujung ini. Jadi pitch point-nya ya. Nah, jaraknya 500 spasi row R cukup R spasi row-nya saya mau 2 spasi. Ini jadi guys. Kayak gini. Kemudian itu tadi dengan pola tabel ya atau kotak. Kemudian saya mau coba dengan pola melingkar. AR spasi select objek yang mau diduplikat spasi terus dengan pola polar, yaitu dengan pola melingkar. Di sini namanya polar ya. Kemudian enter array tipe polar, kita pilih polar. Spesifik center point, jadi titik perputarannya. Karena polanya melingkar, jadi harus ada sumbu putarnya. Sumbu putarnya misalnya di sini. Ini bisa kita pilih. Ini sudah otomatis keluar ada dia menduplikat menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kita bisa pilih, misalnya kita mau duplikatnya 7. Kita bisa ketikkan I. I itu yang berarti item di sini. Item I spasi. Itemnya kita pilih 7 misalnya. Spasi. Nah ini dia. Jadi kita menduplikat lingkaran ini menjadi 7 melingkar. Oke. Selanjutnya SK. Selanjutnya scale atau shortcut atau komen SC, kegunaan menskala objek. Skala itu perbandingan ya, misalnya seperti ini. Saya buat garis ini. Garis lah. Ini. SC spasi select objek, pilih objeknya, spasi, base point-nya di mana aja bebas. Lebih baik di dekat objek yang kita pilih. Misalnya di sini. Kita klik scale factor. Scale faktornya misalnya perbandingannya 1:2. Misalnya kita ketik 2. Spasi. Jadi garis ini lebih panjang 2 kali dari garis yang tadi, yang sebelumnya. Dipanjangkan 2 kali. Misalnya saya buat lagi kotak kecil. Seperti ini. SC spasi select object spasi klik base point spasi SC spasi select object spasi klik base point, kemudian ketikkan skalanya berapa, misalnya 5 spasi. Jadi kotak ini 5 kali lebih besar dari kotak yang tadi di sini kecil tadi. Skala itu untuk memperbesar atau memperkecil objek ya.
ini skala, oke. Kemudian selanjutnya match properties, shortcut atau komen MA, kegunaan menyamakan properties. Misalnya kalian punya garis, biasanya layer ini misalnya kalian punya garis dengan properties layernya din, warnanya merah, dan kalian buat garis baru nih, warnanya putih, tapi layernya 0. Kita mau samakan garis ini dengan garis ini, tinggal kita klik MA spasi, kita klik garis ini, terus kalau sudah muncul gambar kuas seperti ini, kita pilih garisnya yang mau kita samakan, seperti ini contohnya. Oke. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya, jika memang video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.